Enggak. Ini, udah direkam belum? Oh, udah. Oh, Oh, udah. iya, sip. Udah. Berarti ini nunggu ya, didatengin sama mentor? Masih di-mute? Oh ya, paling, di-share screen apa ya, video yang demonya aja ya? Mhm. Nanti kalau minta didemoin langsung tinggal prakteknya aja, Oke, disiapin aja dulu. sip.
Cek halo teman-teman. Room 7, kelompok Hestia. Halo Kak. Gimana kabar? Alhamdulillah baik Kak. Yang lain baik? Baik Kak, alhamdulillah. Baik, Kak. Alhamdulillah. Gimana proyek kalian sudah selesai? Sudah Kak. Boleh ditampilin? Ini Kak, mohon maaf sebelumnya ditampilinnya yang video demonstrasinya Kak, presentasi ulang Kak. Demonstrasi video aja. Oke, baik Kak, tunggu sebentar. Oke, aku lupa kalian bertiga apa emang ada yang nggak masuk nih? Marley Kak, izin telat masuknya Kak, ada keperluan soalnya Kak. Oke. Oh iya, ini kayaknya mentornya aku ya? Setelah kita pembuatan chatbot layanan rumah sakit, di mana di sini merupakan tampilan website sederhana untuk menampilkan layanan chatbot rumah sakit tersebut. Mungkin langsung saja kita lanjutkan ke demonstrasi chatbotnya, di mana misalnya kita akan memberikan pertanyaan tentang ruang lingkup informasi rumah sakit, cara proses registrasi pasien, dan jadwal praktik dokter. Misalnya di sini saya akan memberikan pertanyaan apa saja layanan dari rumah sakit ini. Nah, maka di sini bot di sini akan menjawab pertanyaan dari user, di mana rumah sakit ini memberikan jawaban menyediakan berbagai layanan medis, termasuk pemeriksaan, perawatan rawat inap, operasi, dan layanan darurat 24 jam. Selanjutnya yaitu untuk proses registrasi, di mana saya akan memberikan inputan bagaimana melakukan. Nah, di sini bot di sini akan memberikan beberapa multiple penjawabnya, di mana hasil dari sini merupakan dari Cloud Base Azure Language Studio. Di sini misalnya kita akan menulis bagaimana cara mendaftar sebagai pasien di rumah sakit ini. Nah, maka di sini akan kita mendapatkan jawaban, kita dapat mendaftar sebagai pasien dengan mengunjungi bagian pendaftaran rumah sakit dan mengisi formulir pendaftaran yang diperlukan. Mungkin selanjutnya yaitu tes yang terakhir, yaitu kita untuk mendapatkan jadwal dari rumah sakit tersebut. Misalnya kita menanyakan kapan jadwal praktik dari rumah sakit ini. Nah, bot di sini memberikan jawaban, di mana misalnya Senin Dr. Smith, spesialis bedah umum, di mana jadwal praktiknya jam 8 sampai jam 10. Lalu Dr. Johnson misalnya, spesial kardiologi, praktiknya setengah 11 sampai jam setengah 1 siang. Lalu ada Dr. T, spesialis dermatologi, di mana jadwal praktiknya jam 4 sampai jam 16. Nah, mungkin dan seterusnya di sini mendapatkan jawaban sampai minggu. Nah, mungkin apabila kita menginputkan di luar jangkauan chatbot ini, maka chatbot ini akan memberikan jawaban seperti ini. Di sini chatbot ini memberikan jawaban. Mohon maaf pertanyaan Anda di luar jangkauan chatbot ini. Untuk informasi lain bisa menghubungi situs resmi rumah sakit ini. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena database yang kita masukkan ini terbatas dan sesuai dengan study case yang ada di sini. Nah, nantinya dengan adanya pertanyaan di sini, mungkin nanti ke depannya untuk pengembangan chatbot ini supaya bisa menjawab setiap pertanyaan yang ada, mungkin database yang diperlukan yaitu harus lebih banyak, mungkin harus setiap perkataannya harus lebih spesifik dan tentunya lebih banyak, tidak hanya ratusan saja, mungkin harus ribuan. Nantinya chatbot ini bisa menjawab tiap pertanyaan yang ada. Mungkin Kak, demonya apakah sudah cukup Kak?
Oke. Jadinya kalian pakai ini ya, Pakai Azure, Kak. virtual. Enggak, saya pakai Azure, Kak, kalau enggak, Pak. Oh, pakai Azure. Iya, pakai Azure, Kak. Oke, siap. Terus pakai apa lagi untuk dari teknologi Microsoft-nya? Eh, Kalau Microsoft-nya paling Azure, Kak. Sama Visual Studio. Mungkin kalau teknologi webnya pakai framework Tailwind, Kak. Visual Studio itu apanya tuh? Buat modding webnya, Kak, tampilan webnya. Masih boleh ngeliat webnya nggak? Aduh, ini, Kak, dibukanya di tab gimana ya, Kak? Atau paling, Kak, udah tampilan jadinya mungkin, Kak, gimana? Enggak isi codingannya. Oh, aku juga pengen lihat codingannya. Codingannya pakai bahasa apa? Kalau itu, Kak, kalau cuma tampilan landing page sederhana, cuma HTML sama CSS doang, Kak. Tapi CSS-nya pakai Tailwind gitu, Kak. Pakai framework Tailwind. Sih. Oke, ininya webnya bisa dilihat? Langsung webnya aja ya mungkin ya, Kak. Tapi Kak, Ya, boleh. saya tuh udah nyoba di hosting, Kak. Apakah kamu nyoba sendiri atau bagaimana, Kak? Atau cukup saya share screen aja? Oh, udah hosting, boleh aku? Benar, Kak. Saya share link. Oke, aku mau nanya, apakah aku mentor pertama yang berkunjung ke room 7? Iya, betul, Kak. Baru pertama. Kak, linknya udah di-share. Oke, aku lihat bentar ya. Tapi Kak, ini tuh untuk tampilan di mobile tuh, Kak, belum disempurnain, Kak. Jadi masih acak-acakan kalau di tampilan di HP, Kak. Jadi baru rapinya di mode desktop aja, Kak. Oh, berarti nggak di retrieve gitu ya, biar rapih. Mau ditampilkan di mobile ataupun di desktop. Oke. Iya gitu, Kak. Belum di setting itu. Oke. Ini juga, entah apakah yang punya kebesaran nih. Jadi harus geser-geser. Oke. Oke, aku tadi kayaknya udah nanya kesalahan, kemudian, oke, aku nanya sekali lagi deh. Untuk setelah kalian buat chatbox ini, manfaat atau solusi apa nih yang bisa orang lain rasakan dengan hadirnya chatbox kali? Mungkin dari saya kan jawabannya dengan pengembangan chatbot ini, Kak, nantinya kan user atau pasien yang akan mendapatkan informasi kan tidak harus mengakses misalnya kan ada website rumah sakit, di mana kan untuk golongan tertentu misalnya ada orang yang awam akan terhadap teknologi, misalnya harus mengakses sebuah website yang dimana tampilan website itu nggak cuma satu tampilan saja, mungkin banyak yang ada tampilan menu, informasi lainnya, atau kontaknya kan beda-beda. Nah, untuk orang awam itu kan mungkin agak kesulitan ya, apalagi kan orang-orang yang rentan usianya misalnya udah di atas 50 atau 60, mungkin kan agak awam terhadap teknologi tersebut. Nah, dengan pengembangan chatbot ini kan tampilan landing page-nya cukup sederhana, cuma satu saja, dan adanya chatbot ini nantinya informasi yang disampaikan dari pasien atau pengguna akan lebih gampang dicerna, Kak, atau lebih gampang digalinya, karena kita mengaksesnya berdasarkan apa yang ingin kita cari, lalu si chatbot ini akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan dari user tersebut. Mungkin jawaban dari saya gitu, Kak. Mungkin teman saya akan menambahkan, silakan.
Oke, sepertinya teman-temannya nggak mau nambahin ya, Alif. Oke, aku mau nanya sama Alif, mentor satunya siapa? Bu Erna, Kak. Oh, oke. Oke, dari aku udah nggak ada pertanyaan lagi, teman-teman. Aku mau ngucapin selamat aja. Terima kasih kalian sudah ikut Capstone Project ini dan terima kasih kalian sudah menyelesaikannya sampai selesai. Oke, mungkin cukup sekian dari aku, teman-teman. Aku izin leave. Sekali lagi aku ucapin terima kasih ya, teman-teman. Terima kasih, Kak. Halo, selamat malam. Halo, Halo. selamat malam. Selamat, Pak. Selamat malam. Oke. Ini kelompok apa ya? Lupa lagi saya. Kelompok Hestia, Pak. Oke, di bawah bimbingan Bu Erna sama Bu Hesti ya? Iya, Bu Erna sama Bu Hesti. Oke. Di sini buat apa nih kelompoknya? Kelompok ini. Kelompok kami, Pak, membuat chatbot layanan rumah sakit, Pak. Apa? Membuat chatbot layanan rumah sakit, Pak. Chatbot layanan rumah sakit. Oke. Bisa dilihatkan ke saya nggak untuk chatbotnya gimana bentuknya? Demonya, Pak. Video Ya, demonya. langsung. Jangan video, langsung ke penggunaannya gimana? Coba lihat. Oh, Langsung. Kalau pakai Power Virtual Agent, tunjukkan Power Virtual Agent-nya. Kalau pakai website, tunjukkan websitenya. Apapun itu. apakah layarnya sudah terlihat? Sebentar, di saya belum. Entah kalau di Belum. yang lain. Bentar, Pak. Oke. Oke. Sudah muncul. Sudah. Oh, ini satu halaman aja ya? Iya, Pak. Cuma satu halaman. Oke. Chatbot rumah sakit. Oke, ketikkan selamat malam gitu. Ketikkan selamat malam gitu. Oh, oke. Terus ketik lagi. Kalau saya mau, ini tentang apa nih? Chatbotnya dibangun apa? Tentang apa Ini, Pak, isinya? yang case-nya, Pak, berdasarkan 3, Pak, informasi rumah sakit, cara registrasi pasien, sama jadwal dokter, Pak. Oh, oke. Jadwal dokter hari ini siapa saja gitu, coba ketik, bisa nggak dia? Jadwal dokter hari ini. Oh, oke. Kalau mau booking gimana gitu? Bisa nggak? Itu. Coba. Booking, reservasi gitu ya. Bagaimana? Nah, mungkin, Pak, Oke. kalau mau menjawab dulu, Pak. Silakan. Mungkin, Pak, karena mungkin, Pak, kenapa banyak chatbotnya ini masih nggak bisa menjawab, Pak? Karena kan kita berdasarkan dialog flow gitu, Pak, buatnya. Nah, karena keterbatasan dialog flow-nya, Pak, mungkin jadi ada beberapa pertanyaan yang di luar jangkauan, Pak. Misalnya kayak kapan kontrol gitu, Pak, belum dimasukkan. Jadi otomatis, Pak, si knowledge base-nya akan memberikan jawaban itu, Pak, yang tidak bisa dijawab. Ini buatnya pakai apa? Alif? Azure, Pak, pakai Azure. Flow. Pakai Azure, Pak, layanan Azure, Pak. Azure? Azure Iya, apa?
Azure Language Studio, Pak. Azure Language Studio. Iya, Pak. Berarti kalian punya Azure dong? Punya? Saya Pak pakai akun kampus, Pak. Di ngakalin gitu, Pak, dapat trial 30 hari, Pak. Oh, iya. Pakai Azure Language Studio. Saya kira pakai Power Virtual Agent, bukan ya? Bukan, Pak. Soalnya, Pak, udah beres, Pak, dulu tuh, Pak. Gitu. Jadi tanggung lanjutin aja, Pak. Jadi tinggal Oke. websitenya aja gitu, Pak. Bagus. Oke sih, dari saya udah bagus ya. Untuk penggunaannya mungkin nanti harus diperkaya lagi gitu ya. Untuk pengetahuan dia biar nanti dia lebih pintar lagi. Itu aja sih dari saya ya. Udah bagus ya Alif, Yulina, sama Hanifah. Terakhir dari saya, terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti program ini dari awal sampai akhir. Ini tiga-tiganya mahasiswa saya semua di kelas ya. Saya bangga sama kalian yang sudah mengikuti program ini dari awal sampai akhir. Apresiasi sekali buat kalian. Yang saya yakin di sini bukan jurusan IT semua gitu ya. Banting setir lagi dari awal. Dan semoga bisa jauh lebih baik ya, lulus dari program ini dengan baik dan mendapatkan karir yang bisa jauh lebih baik lagi ke depannya. Kayak gitu ya. Saya yakin mungkin nggak semua yang kalian pelajari di sini akan berguna untuk karir kalian, tapi yakinlah proses adaptasi itu akan sangat berguna nanti kalau udah kerja. Kayak gitu ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih Hanifah, Yulina, sama Alif. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mari. Selamat malam, Pak. Makasih, Pak. Selamat Ya. malam, Pak.
Halo, selamat malam adik-adik. Selamat malam, Pak. Oke, ini saya lihat sih di chatnya. Chatbot layanan rumah sakit ya? Iya, Pak. Judulnya itu. Coba lihat video. Coba saya cek dulu ya. Oke, saya mau nanya. Ini kan saya udah lihat tampilan chatbotnya. Untuk knowledge base dari chatbot ini, apa saja yang bisa dilakukan ya? Mungkin Pak, karena kita study case-nya layanan rumah sakit, informasi yang dapat diolah dari chatbot ini Pak, berdasarkan 3 study case yang diberikan Pak judulnya. Yang pertama, mungkin informasi seputar rumah sakit, cara registrasi pasien, sama jadwal dokter Pak. Oke, ini keywordnya bebas ya? Oke, saya coba ini. Berarti kalau misalnya saya mau nanya, saya jelaskan apa bilang saya sakit ini itu belum bisa ya? Nah, mungkin Pak, kalau pertanyaan yang spesifik itu Pak, mungkin belum ya Pak, karena eee, Q&A yang dimasukkan juga Pak masih sedikit Pak, belum relatif banyak gitu Pak. Jadi, ada beberapa pertanyaan yang nggak bisa Pak dijawab dari chatbot ini Pak, begitu mungkin Pak. Oke, ini rumah sakit di mana ya? Saya tanyakan apakah ada layanan dokter jaga di rumah sakit ini? Dokter jaga 24 jam kasus darurat dan mendesak. Berarti ini untuk spesifik satu rumah sakit ya? Itu Pak, berdasarkan dari judul capstone project-nya, rumah sakitnya enggak secara rumah sakit yang ada Pak, cuma gambaran, eee, buat rumah sakit ini gitu Pak. Bukan berarti, rumah sakit yang real tempat, misalnya rumah sakit, Siloam, bukan gitu Pak. Jadi cuma, eee, apa namanya, eee eee, ilustrasi aja Pak rumah sakit. Tapi Pak ini chatbot-nya, diterapkannya untuk rumah sakit gitu Pak. Oke, oke. Nah, ini saya lihat chatbotnya ini saya gunain, cuma jawaban yang diberikan itu masih umum ya. Misalnya, ini kan ada pilihan apa yang what do you mean gitu kan. When saya mendapatkan jadwal informasi tentang dokter di hari libur. Ini jawabannya masih umum. Itu bisa nggak misalnya misal kalian daftar rumah sakit itu muncul daftar-daftar rumah sakit yang ada misalnya kalian di Indonesia daftar rumah sakit yang ada, misal daftar dokter apa aja. Misal saya pengen cari dokter spesialis jantung di rumah sakit mana aja ada. Itu kayaknya belum sampai ke sana ya. Ini masih umum-umum aja saya cek. Nah iya Pak, kalau masalah spesifik itu belum Pak. Soalnya Pak, apa, riset untuk pertanyaannya Pak, masih belum cukup Pak, tentang yang sering dipertanyakan, sama pasien apa ajanya gitu Pak, belum cukup Pak. Oke, oke. Oke. Ini chatbot-nya menggunakan apa ya, Power Virtual gini ya, Agent ya? Atau apa? Pakai Azure Language Studio Pak. Azure Language Studio, oke. Oke, mungkin nanti saran saya bisa ditambahkan data ya, jadi knowledge base, sehingga informasi yang diketahui oleh chatbot-nya ini lebih banyak. Pasti anggaplah kalian kan chatbot layanan rumah sakit. Pertama misalnya layanan rumah sakit yang tersedia, rumah sakit yang 24 jam, rumah sakit yang menangani kasus kronis, rumah sakit spesialis misalnya jantung baru di mana aja, misalkan dari rumah sakit khusus mata itu ada, habis itu dokter
dokter spesialis dan saya pengen cari spesialis jantung itu di mana kan. Sangat membantu kalau informasi yang muncul seperti itu. Iya Pak, baiklah. Terima kasih Pak sarannya. Oke. Oke, udah bagus sih. Selamat nih kalian udah bisa sampai tahap ini. Oke, ini sudah saya bisa beri nilai. Saya izin ke room selanjutnya. Selamat malam. Selamat malam Pak. Makasih Pak. Oke, baik. Selamat malam teman-teman. Langsung lanjut ya. Iya, silakan ulang. Selamat malam. Langsung lanjut. Oke, mungkin bisa share screen. Saya langsung ke hasil mungkin ya, teman-teman bisa tunjukkan hasilnya. Kalian tentang apa ini? Kelompok kita Bu tentang chatbot layanan rumah sakit Bu. Oh, chatbot layanan rumah sakit. Kemarin pakai teknologi apa ini? Kita yang digunakannya Bu Azure Language Studio sama tampilan webnya pakai HTML sama framework CSS-nya aja Bu, sama segitu aja. Oh, oke. Coba mungkin bisa ditampilkan Nah, Bu, demonya atau tampilan yang jadinya? tampilan jadinya aja. Tampilan. Mm-mm. Yang Azure-nya tadi Azure apa? Azure Language, ya. Oke, ini tadi menggunakan apa tadi? Ini Menggunakan Azure Language Studio. Azure apa? Azure Language Studio. Oh, Language Studio. Oke. Kenapa kok memilih Azure Language Studio, teman-teman? Karena Bu, cara penggunaannya juga Bu nggak susah Bu. Soalnya kalau misalnya kalau buat chatbot manual kayak ngoding gitu kan Bu, apalagi yang masih awam gitu kan terhadap kecerdasan buatan namanya akan sulit Bu, nggak beres juga nampaknya. Dengan menggunakan Azure Language Studio ini Bu, platformnya sangat powerful jadi cukup mudah digunakannya, apalagi kita yang masih belum paham terhadap kecerdasan buatan masih bisa mencernanya Bu, materinya. Oke. Oke. Terus ini saya bisa nyari info. Oke, misalkan saya mau ke rumah sakit, saya mau tahu jadwal praktek dokter gigi gitu misalkan, gimana? Mungkin Bu, sebelumnya kalau jawabannya belum puas Bu, Iya, mohon nggak maaf Bu. apa-apa, nggak apa-apa. Yang namanya AI gitu ya, pasti butuh waktu. Nah mungkin Bu, yang diberikan jawabannya, saya nggak di knowledge base-nya Bu, di Q&A maker-nya nggak dibuat dokter gigi hari ini. Jadi dibuatnya kapan jadwal dokter untuk rumah sakit ini. Nah diberikan jadwalnya Bu Oke. langsung full weekend gini Bu, nggak Kalau satu-satu. misalkan saya mau registrasi yang hari Selasa tuh sama dokter Davis, gimana? Oke, gimana itu? Nah mungkin jawabannya yang ditampilin chatbotnya seperti ini Bu, karena database yang ada di chatbot ini Bu masih kurang Bu, masih belum spesifik, jadi masih seputar umumnya saja Bu. Jadi yang diberikan jawabannya seperti ini Bu. Ya. Ya, nanti kalau misalkan kalian lanjut ya ke next step gitu ya, mungkin bisa kalian siapkan data yang memang khusus untuk demo gitu ya teman-teman ya. Jadi memang sudah siap begitu. Jadi misalkan kalian di sini menyebutkan ada Dr. Brown ya kan. Pastikan saya meminta untuk registrasi dengan Dr. Brown nih gitu misalkan. Nah, chatbot kalian kalau bisa sudah disiapkan untuk itu. Jadi yang ditampilkan memang sudah siap untuk diuji gitu ya. Jadi mungkin untuk nextnya ya, jadi mungkin bisa lebih siap lagi datanya.
Oke. Ya, dari saya mungkin sarannya itu. Jadi kalau kalian nanti next-nya lanjut, kalian mungkin bisa prepare lebih ya terkait dengan data. Oke, tapi sudah baik, sudah berhasil sampai sejauh ini, udah keren banget sih ya. Oke, soalnya banyak yang nggak jadi kan, dan kalian jadi gitu ya. Oke, jadi sangat bagus, luar biasa. Gitu, good luck ya. Nanti untuk komentar-komentar yang lainnya ya, saya izin ke room yang lain dulu. Oke? Ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu, sarannya, Bu. Ya. Ini belum ada yang datang ya? Udah 4. Waduh. Maaf banget dah. Tapi rata-rata nanyainnya spesifik rata-rata. Jadi rata-rata juga chatbotnya kurang paham sama jawab pertanyaannya gitu. Nanya teknis juga gitu. Atau lebih kayak motivasi latar belakang. Lebih ke teknisnya aja. Kalau materi enggak gitu. Ini kita ngomong di record gak sih, kagak kan ya? Di record. Enggak apa, santai. Waduh. WA kali ya. Ini tuh database-nya kurang banget ini. Kalau perlu 1000. Kenapa? Database-nya kurang kenapa? Iya, Q&A-nya kan yang pertanyaannya. Nah, itu kurang banyak. Jadi si kecerdasan buatannya tuh masih belum sempurna gitu jawabnya gitu. Selamat malam. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Dengan kelompok Hestia? Iya, betul, Kak. Kelompok Hestia. Oke. Ada proyek apa di sini nih? Kelompok kami, Kak, ngerjain capstone tentang chatbot layanan rumah sakit, Kak. Chatbot layanan rumah sakit. Oke. Boleh disampaikan dulu deh pengantarnya. Kenapa mengambil chatbot ini? Kenapa mengambil proyek ini? Ya, Marli, silakan. Kalian yang sampaikan. Ya. Maaf Bu, saya baru join tadi ada keperluan. Jadi Oke. iya. Jadi melihat permasalahan yang sekarang ada, terus kita melihat di latar belakangnya masukin berita juga dari Kompas tentang kesulitan pasien untuk mendapatkan layanan rumah sakit. Nah, terus memerlukannya integrasi teknologi juga ke dalam pelayanan rumah sakit itu juga menjadi permasalahan yang dihadapi di seluruh dunia juga. Jadi dengan demikian ya kita mencoba untuk memasukkan salah satu teknologi ke dalam rumah sakit yaitu chatbot. Nah, diharapkannya ini chatbot itu dapat mempermudah ya lot dari antrian pasien. Salah satunya dari 2 topik permasalahan yang kita bahas di sini adalah mempermudah registrasi. Jadi simpelnya pasien bisa menanyakan bagaimana cara meregistrasi dan juga dapat melakukan registrasi dengan menggunakan chatbot ini. Lalu bisa selanjutnya menanyakan tentang jadwal dokter. Jadi pasien menanyakan jadwal ke dokternya, ke
ke chatbotnya, lalu chatbot memberikan jadwal yang tersedia, dan kemudian pasien setelah melihat dari jadwal yang tersedia bisa melakukan input data untuk jadwal yang dia inginkan bersama dokternya. Itu dari latar belakang dan motivasinya dan masalahnya. Baik, di sini ada Pak Argo juga. Selamat malam Pak Argo. Malam Bu Clara. Ya, ini kita langsung berdua aja lah ya Pak. Ya boleh. Tadi ngumpet dulu Bu, Boleh. masih Bu Clara tadi. Iya, izin ya Pak Argo dan adik-adik Menti, saya mau melihat demonya dulu, boleh ya? Boleh Bu. Ya, silakan. Mungkin Bu mau yang videonya atau langsung prakteknya? Yang sudah adik-adik siapkan yang mana, yang kalian lebih pede yang mana, silakan disajikan. Kalau lebih saya PD-nya Bu, yang videonya Bu, soalnya sealur yang saya konsepin Bu. Boleh, boleh. Ya. Silakan. Baik, sebentar Bu. Maaf, di saya audionya tidak terdengar atau memang tidak ada audio? Oh iya bener, kok nggak ada audionya ya? Sekarang bagaimana? Atau memang tidak ada? Apa udah ada Bu Waktu sekarang? rekaman? Waktu rekaman ada audionya nggak? Di YouTube-nya ada Bu. Oke, kalau gitu ketika kalian share screen, jangan lupa dicentang sound-nya ya. Oh, bentar Bu, ulang lagi ya Bu. Ya, stop share dulu. Akan menjawab pertanyaan dari di sini saya akan memberikan pertanyaan cara proses registrasi pasien dan jadwal praktik dokter. Misalnya di sini saya akan memberikan pertanyaan apa saja layanan dari rumah sakit ini. Nah, maka di sini bot di sini akan menjawab pertanyaan dari user, di mana rumah sakit ini memberikan jawaban menyediakan berbagai layanan medis termasuk pemeriksaan, perawatan rawat inap, operasi, dan layanan darurat 24 jam. Selanjutnya yaitu untuk proses registrasi, di mana saya akan memberikan inputan bagaimana melakukan Nah, di sini bot di sini akan memberikan beberapa multiple penjawabnya, di mana hasil dari sini merupakan dari Crown Lake Base Anjur Language Studio. Di sini misalnya kita akan menulis bagaimana cara mendaftar sebagai pasien di rumah sakit ini.
Nah, maka di sini akan kita mendapatkan jawaban, kita dapat mendaftar sebagai pasien dengan mengunjungi bagian pendaftaran rumah sakit dan mengisi formulir pendaftaran yang diperlukan. Mungkin, selanjutnya itu tes yang terakhir, yaitu, kita untuk mendapatkan jadwal dari rumah sakit tersebut. Misalnya kita menanyakan kapan jadwal praktik dari rumah sakit ini. Nah, buat di sini memberikan jawaban, di mana misalnya Senin, Dr. Smith, spesialis bedah umum, di mana jadwal praktiknya jam 8 sampai jam 10. Lalu Dr. Johnson misalnya, spesial kardiologi, praktiknya setengah 11 sampai jam setengah 1 siang. Lalu ada Dr. T, spesialis dermatologi, di mana jadwal praktiknya jam 4 sampai jam 16. Nah, mungkin dan seterusnya, di sini mendapatkan jawaban sampai minggu. Nah, mungkin, apabila kita menginputkan di luar jangkauan chatbot ini, maka chatbot ini akan memberikan jawaban seperti ini. Di sini chatbot ini memberikan jawaban. Mohon maaf pertanyaan Anda di luar jangkauan chatbot ini. Untuk informasi lain bisa mengunjungi situs resmi rumah sakit ini. Nah, kenapa hal ini terjadi? Mungkin Bu, demonya segitu aja Bu. Baik, terima kasih. Ini kalau masih diberikan kesempatan atau waktu tambahan, kira-kira kalian mau mengembangkan aplikasi ini ke arah mana? Mungkin Bu, kalau waktunya panjang Bu, tentunya Bu, ini bisa diterapkan misalnya rumah sakit atau puskesmas Bu. Tapi, harus dengan riset, pertanyaan yang sering diajukan biasanya di rumah sakit itu apa aja Bu. Nah, untuk capstone project ini kan, waktunya, agak terbatas apalagi, Ya. Azure-nya gitu bukan. Nah jadi, Ya. Q&A yang diberikannya juga Bu, masih terbatas. Jadi, masih banyak, pertanyaan yang spesifik yang nggak bisa dijawab dari chatbot ini Bu, mungkin gitu Bu. Oke, baik. Terima kasih. Apresiasi buat kalian untuk chatbot-nya luar biasa. Dari saya cukup dan saya serahkan ke Pargo ya untuk berikutnya ya. Oke, saya pamit Ya, ya, Bu. teman-teman di kelompok Hestia. Oke, good luck ya. Pamit. Mari Pargo, saya duluan. Mari Bu, silakan Bu. Oke. Ini teman-teman dari kelompok Hestia ya. Iya Pak, dari kelompok Hestia. Oke, ini chatbot kan berarti kalian bikin rules-nya ya? Iya betul Pak, bikin rules-nya itu. Nah, rules-nya kalian seberapa banyak yang sudah kalian buat ini? Ini rules yang kayak di flowchart-nya gitu atau gimana Pak? Iya, flowchart-nya. Kalau di flowchart-nya gitu Pak, atau mau saya share-screen juga Pak, alur flowchart-nya Pak? Boleh. Sebentar Pak. Coba dilihat alur menjawabnya kayak apa. Oh, bukan. Yang ini, maksud saya yang di chatbot-nya. Kan Oh, ketika mungkin Pak, kalian membuat kata kunci itu kan mesti harus ada jawaban yang terkait tuh. oh, mungkin Pak, karena kita bikinnya di Azure gitu Pak, mungkin di Language Studio-nya gitu Pak. Ya, silahkan. Kalian buatnya pakai di Azure Portal tuh. Iya betul Pak, di Azure Portal Pak.
Bisa ngintip sedikit nggak? Sebentar, Pak. Lagi Oh ya, proses, oke, Pak. oke, Bentar, Pak. oke. Halo Bu Vita. Ini saya mau izin Halo, Pak. lihat sebentar ya, Bu. Oh, enggak apa-apa, Pak. Silahkan dilanjut, Pak. Saya sambil menyimak malahan. Silahkan. Monggo, Pak. Nah, mungkin Pak, kalau di Azure Pak, mungkin tampilannya seperti ini Pak, di Azure Learning Studio Pak. Oh, ya. Oh, pakai Azure AI ya. Saya pikir tadi pakai otomasi chatbotnya itu. Oke. Ini ada berapa banyak ini kalau boleh tahu? 62 itu ya? Cuma 62 Pak data yang diambilnya. Jadi kemampuan chatbotnya Pak masih belum sempurna Pak. Masih ada beberapa pertanyaan spesifik yang nggak bisa dijawab dari chatbotnya Pak. Karena keterbatasan Q&A-nya gitu Pak. Ya, makin banyak Q&A-nya makin bagus memang. Oke, ya kalau gitu dari saya mungkin sekian dulu. Saya pindah dulu ke room yang lain. Monggo, Pak. Pindahan. Ya, mari. Baik, Pak. Iya, Terima Pak. Mari Pak, kasih. makasih Pak. Selamat malam, Bu. Malam, adik-adik. Oh, membuat chatbot layanan rumah sakit. Ada berapa pertanyaan tadi, Dek, yang bisa dijawab tadi, Dek? Cuma 62 Bu. Masih keterbatasan Yes. Bu database-nya Bu. Oh, nggak apa-apa lah. Lumayan lah. Itu 62 kan sudah sudah mikir aja deh ya. Kan kita harus mengira-ira jawabannya kayak apa gitu ya. Sudah bikin pening itu. Mengira-ira keyword-nya itu loh adik-adik ya. Iya betul Adik-adik Bu. silahkan didemokan deh. Ayo silahkan didemokan. Saya penasaran. Tadi udah lihat adik-adik membuatnya pakai apa. Sekarang saya mau lihat demonya kayak apa. Baik Bu, mungkin langsung saja Bu demonya ya. Apakah sudah terlihat tuh layarnya? Udah. Nah, mungkin misalnya Bu, di sini kan case-nya berdasarkan 3 ya Bu, informasi rumah sakit, registrasi pasien, sama jadwal praktik. Nah, mungkin untuk yang pertama informasi rumah sakit Bu. Nah, jadi Bu, chatbot memberikan jawaban seperti ini Bu, seputar informasi dari rumah sakit ini Bu. Mungkin selanjutnya registrasi Bu. Nah, yang ketiga Bu, jadwal praktik dokter. Nah, mungkin Bu, di sini kita Bu menginputkan jadwalnya enggak satu dokter satu gitu Bu hari. Jadi kita menginputkannya berdasarkan di rumah sakit ini jadwalnya selama seminggu ini jadwalnya gitu Bu. Oh, oke. Jadi Bagus, bagus. kalau misalkan kita inputnya kapan praktik dokter hari. Nah, maka Oh, bisa ya. Berdasarkan tapi hari bisa ya. tapi tetap gitu Bu. Maksudnya tetap jawaban Oh yang sama gitu Bu. gitu. Iya, enggak lebih spesifik gitu Bu. Oh, Jadi enggak minggu saja gitu Bu. Masih ada Senin, Selasa gitu ya. berarti ini keywordnya paling hari ini kamu udah ada atau kapan ini? Iya gitu Bu. Mungkin keyword-nya harus ditambahin Pantesan. lagi Oh, gitu. betul. Jadi mungkin bisa diimprove ya, Dek ya.
Iya, Ingatnya betul. berarti Senin gitu, Minggu gitu. Oke, tapi ini sudah bagus sih, Dek. 62 pertanyaan sudah cukup mikir, dan menurutku sih sudah oke sih, Dek. Bisa dijual gitu ya. Itu kan ketimbang kita telepon gitu ya. Bisa nggak nih kita chat bot-nya itu misalnya untuk menanyakan antrian bisa nggak, Dek? Apakah saat ini misalnya dokter siapa, sedang banyak pasien atau enggak gitu bisa enggak? Belum ada? Nah, belum Bu, chatbot-nya menjawab gini Bu, karena Oh, keterbatasan oke. data tadi Bu, jadi belum bisa Oke, menjawab. chatbot-nya sudah bisa minta maaf ini. Iya. Oke, bagus sih, bagus, bagus. Sopan nih ya. Chatbot-nya sopan, oke deh. Tanya jodoh apalagi di sini nggak mungkin dijawab deh. Nggak mungkin Nggak Bu, nggak nyambung mungkin dengan dijawab Bu. konteksnya. Apakah ada dokter yang lajang gitu. Jadi sih bagus sih, Dek. Jadi kamu tadi bikinnya pakai Azure tadi deh ya? Iya betul Bu, pakai Azure. Heeh. Udah keren banget sih, Dek. Tinggal diperkaya di Q&A-nya gitu ya. Oke, well done adik-adik. Semua nanti dapat nilai yang maksimal ya dari mentor-mentor lain. Sudah berapa mentor yang berkunjung di sini? Sudah 7, Bu. 8, 9. 7, Bu. Oh, udah 7. Oh, bersabar ya, 7 sama tinggal Ibu. 4 lagi. Masih 4 lagi. Siap-siap deh, mungkin nanti akan nemui mentor yang tanyanya mungkin detail banget gitu ya. Kalau saya nggak suka mempersulit saya. Saya sudah sangat menghargai struggling adik-adik ini loh, effort-nya ini luar biasa gitu ya. Itu menurut saya sudah bagus banget. Oke? Makasih adik-adik, best luck untuk kegiatan berikutnya ya. Saya pindah room dulu. Assalamualaikum. Baik, Bu. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih Bu. kasih. Sama-sama adik-adik. Yuk ngopi-ngopi dulu sana deh, ngantuk itu. Mumpung belum ada mentor yang datang, ngopi-ngopi dulu.
Halo teman-teman room 7. Mungkin boleh di-share untuk videonya teman-teman. Thank you. Iya, Baik, Bu. halo. Iya. Perkenalkan kami dari kelompok Hestia, kami akan mempresentasikan capstone project kami yang bertemakan chatbot layanan rumah sakit. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Pertama ada Alif Nur Rahman, ada Marlies Kostorus, ada Hanifah Widiani, ada Yunina Sian. Untuk yang pertama, permasalahan. Saat ini organisasi modern semakin meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan TI untuk mendukung proses bisnis yang ada, termasuk di rumah sakit. Rumah sakit Bogor Waras ini memanfaatkan website untuk menampilkan informasi kepada masyarakat. Pada website rumah sakit ini dilengkapi dengan fitur agar virtual berupa chatbot. Pengunjung di website ini dapat memanfaatkan informasi terkait dengan layanan rumah sakit melalui chatbot yang ada. Informasi yang paling sering diakses pada rumah sakit ini terkait dengan cara registrasi pasien serta jadwal dokter. Hal ini dapat deploykan dari pertanyaan tersebut yang nantinya mungkin selanjutnya yaitu demonstrasi setelah kita pembuatan chatbot layanan rumah sakit, di mana di sini merupakan tampilan website sederhana untuk menampilkan layanan chatbot rumah sakit tersebut. Mungkin langsung saja kita lanjutkan ke demonstrasi chatbotnya, di mana misalnya kita akan memberikan pertanyaan tentang ruang lingkup informasi rumah sakit, cara proses registrasi pasien, dan jadwal praktik dokter. Misalnya di sini saya akan memberikan pertanyaan apa saja layanan dari rumah sakit ini. Nah, maka di sini bot di sini akan menjawab pertanyaan dari user, di mana rumah sakit ini memberikan jawaban menyediakan berbagai layanan medis termasuk pemeriksaan, perawatan rawat inap, operasi, dan layanan darurat 24 jam. Selanjutnya yaitu untuk proses registrasi, di mana saya akan memberikan inputan bagaimana melakukan Nah, di sini bot di sini akan memberikan beberapa multiple penjawabnya, di mana hasil dari sini merupakan dari Cloud Lake Base Azure Language Studio. Nah, di sini misalnya kita akan menulis bagaimana cara mendaftar sebagai pasien di rumah sakit ini. Nah, maka di sini akan kita mendapatkan jawaban, kita dapat mendaftar sebagai pasien dengan mengunjungi bagian pendaftaran rumah sakit dan mengisi formulir pendaftaran yang diperlukan. Mungkin selanjutnya itu tes yang terakhir, yaitu kita untuk mendapatkan jadwal dari rumah sakit tersebut. Misalnya kita menanyakan kapan jadwal praktik dari rumah sakit ini. Nah, bot di sini memberikan jawaban, di mana misalnya Senin Dr. Smith spesialis bedah umum, di mana jadwal praktiknya jam 8 sampai jam 10. Lalu Dr. Johnson misalnya spesial kardiologi, praktiknya setengah 11 sampai jam setengah 1 siang. Lalu ada Dr. T spesialis dermatologi, di mana jadwal praktiknya jam 4 sampai jam 16. Nah, mungkin dan seterusnya di sini mendapatkan jawaban sampai minggu. Nah, mungkin apabila kita menginputkan di luar jangkauan chatbot ini, maka chatbot ini akan memberikan jawaban seperti ini. Di sini chatbot ini memberikan jawaban. Mohon maaf pertanyaan Anda di luar jangkauan chatbot ini. Untuk informasi lain bisa menghubungi situs resmi rumah sakit ini. Nah, kenapa hal ini terjadi?
Karena database yang kita masukkan ini terbatas dan sesuai dengan study case yang ada di sini. Nah, nantinya dengan adanya pertanyaan di sini, mungkin nanti ke depannya untuk pengembangan chatbot ini supaya bisa menjawab setiap pertanyaan yang ada, mungkin database yang diperlukan yaitu harus lebih banyak, mungkin harus setiap perkataannya harus lebih spesifik dan tentunya lebih banyak, tidak hanya ratusan saja, mungkin harus ribuan. Nantinya chatbot ini bisa menjawab tiap pertanyaan yang ada. Mungkin demo dari chatbot layanan rumah sakit sekian. Untuk selanjutnya yaitu presentasi. Oke, ini teman-teman ada integrasi dengan aplikasi lainnya nggak ya kira-kira dari chatbot ini diintegrasiin ke Teams atau ke Excel atau kemana gitu? Saya akan jawab, Bu. Mungkin kalau integrasi belum ya, Bu. Di sini baru di-publish-nya cuma ke website aja, Bu. Tapi nantinya, Bu, bisa dikembangkan lagi ke mobile-nya gitu, Bu, tanpa harus integrasinya ke Teams atau WA atau ke lainnya. Akan tetapi website ini, Bu, nantinya bisa mobile gitu, Bu, di perangkat seluler juga bisa, Bu, nantinya. Tapi untuk saat ini, Bu, tampilannya masih acak-acakan gitu, Bu, belum rapih gitu, Bu, tampilannya. Oke, nggak apa-apa. Tapi udah bagus kok dengan waktu yang cukup mepet ya untuk ngerjain capstone-nya. Tapi akhirnya kalian berhasil menyelesaikan terus bisa mempresentasikan dengan baik. Slide PowerPoint presentasinya juga bagus gitu ya teman-teman. Thank you ya buat untuk effort dan kerja kerasnya untuk bikin capstone ini. Mungkin sekian dari saya. Kalau dari Pak Charles mungkin ada tambahan, silakan ya Pak. Thank you ya buat teman-teman kelompok 7. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu. Ya baik, terima kasih Bu. Ya tadi saya sudah melihat untuk chatbotnya sendiri mungkin saya ada satu pertanyaan. Kalau misal ada user yang misalnya menanyakan topik yang memang tidak ada di topik yang kita definisikan, itu saat ini jawabannya apa ya? Mungkin Pak, jawabannya si chatbot ini akan memberikan jawaban di mana pertanyaan dari user itu Pak tidak dipahami dari chatbot itu Pak. Mungkin pertanyaan lainnya juga yang tidak berkaitan tentang informasi rumah sakit, registrasi pasien sama jadwal dokter, mungkin jawabannya akan sama Pak selain itu Pak. Mungkin nantinya tidak akan memberikan jawaban yang puas bagi user Pak. Dikarenakan juga Pak, karena kita memakai Q&A-nya Pak sedikit Pak, cuma 62 pasang pertanyaan dan jawaban. Jadi kemungkinan Pak masih banyak yang pertanyaan yang nggak bisa dijawab dari chatbot ini Pak. Itu Pak. Iya baik, tapi intinya kalau menurut saya memang pertanyaan dari user kan pasti cukup banyak. Nah jadi strateginya ialah ketika misalnya ada pertanyaan yang tidak sesuai dengan topik yang kita definisikan, mungkin lebih baik kalau kita itu membuatnya jawabannya adalah ya misalnya chatbotnya jawabannya kami tidak mengetahui topik ini gitu ya. Berikut ini adalah topik-topik yang bisa Anda tanyakan gitu. Yang pertama topik apa gitu ya, yang kedua topik apa, yang ketiga topik apa dan selanjutnya gitu. Jadi secara nggak langsung user bisa tahu oh ternyata hanya ada topik-topik ini yang diketahui oleh chatbot ini gitu. Jadi ketika mereka nggak melihat topik yang mereka inginkan, mereka akan langsung ya keluar dari chatbot gitu ya. Istilahnya tidak menghabiskan waktu terlalu banyak di chatbotnya. Ya, seperti itu aja sih kalau menurut saya.
Ya Pak, mungkin nanti ke depannya Pak akan Q&A-nya akan diperbaiki lagi Pak mungkin. Iya, iya dan itu yang bisa ditambahkan ya karena nanti ketika user mengetahui, oh topiknya cuma 5 ya, nomor 1 ini, nomor 2 ini, 3 ini ya, dan sebagainya. Dan dari situ mereka ngulang lagi nih ke awal gitu ya. Jadi nanti flow-nya dapet gitu. Apa namanya, misalnya, oh ya udah saya mau tahu deh yang nomor 3 gitu ya. Atau misalnya dari kelima itu ada usernya nggak pengen tahu apa-apa karena mereka pingin tahu yang lain ya di luar kelima itu ya silakan gitu ya. Dia bisa langsung keluar dari chatbot seperti itu. Baik Pak, terima kasih masukannya. Ya, terima kasih. Izin ke kelompok lain ya. Baik Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Selamat malam Ibu Erna. Selamat malam. Sehat semuanya? Sehat Bu. Oke, alhamdulillah. Ini ya bisa hadir semuanya ya berempat komplit kompak. Oke, silakan Mas. Silakan didemokan. Oke, saya izin share screen Bu. Ya, silakan. Pembuatan bot. Mungkin selanjutnya yaitu demonstrasi setelah kita pembuatan chatbot layanan rumah sakit, di mana di sini merupakan tampilan website sederhana untuk menampilkan layanan chatbot rumah sakit tersebut. Mungkin langsung saja kita lanjutkan ke demonstrasi chatbotnya, di mana misalnya kita akan memberikan pertanyaan tentang ruang lingkup informasi rumah sakit, cara proses registrasi pasien, dan jadwal praktik dokter. Misalnya di sini saya akan memberikan pertanyaan apa saja layanan dari rumah sakit ini. Nah, maka di sini bot di sini akan menjawab pertanyaan dari user, di mana rumah sakit ini memberikan jawaban menyediakan berbagai layanan medis, termasuk pemeriksaan, perawatan rawat inap, operasi, dan layanan darurat 24 jam. Selanjutnya yaitu untuk proses registrasi, di mana saya akan memberikan inputan bagaimana melakukan Nah, di sini bot di sini akan memberikan beberapa multiple penjawabnya, di mana hasil dari sini merupakan dari Cloud Lake-based Azure Language Studio. Di sini misalnya kita akan memilih bagaimana cara mendaftar sebagai pasien di rumah sakit ini. Nah, maka di sini akan kita mendapatkan jawaban, kita dapat mendaftar sebagai pasien dengan mengunjungi bagian pendaftaran rumah sakit dan mengisi formulir pendaftaran yang diperlukan. Mungkin selanjutnya itu tes yang terakhir, yaitu kita untuk mendapatkan jadwal dari rumah sakit tersebut. Misalnya kita menanyakan kapan jadwal praktik dari rumah sakit ini. Nah, bot di sini memberikan jawaban, di mana misalnya Senin Dr. Smith, spesialis bedah umum, di mana jadwal praktiknya jam 8 sampai jam 10. Lalu Dr. Johnson misalnya, spesial kardiologi, praktiknya setengah 11 sampai jam setengah 1 siang. Lalu ada Dr. T, spesialis dermatologi, di mana jadwal praktiknya jam 4 sampai jam 16. Nah, mungkin dan seterusnya di sini mendapatkan jawaban sampai minggu. Nah, mungkin apabila kita menginputkan di luar jangkauan chatbot ini, maka chatbot ini akan memberikan jawaban seperti ini. Di sini chatbot ini memberikan jawaban. Mohon maaf pertanyaan Anda di luar jangkauan chatbot ini. Untuk informasi lain bisa memenuhi situs resmi rumah sakit ini. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena database yang kita masukkan ini terbatas dan sesuai dengan study case yang ada di sini. Nah, nantinya dengan
adanya pertanyaan di sini mungkin nanti ke depannya untuk pengembangan chatbot ini supaya bisa menjawab setiap pertanyaan yang ada, mungkin database yang diperlukan yaitu harus lebih banyak, mungkin harus setiap perkataannya harus lebih spesifik dan tentunya lebih banyak, tidak hanya ratusan saja, mungkin harus ribuan. Nantinya chatbot ini bisa menjawab tiap pertanyaan yang ada. Mungkin demo dari chatbot layanan rumah sakit sekian. Untuk selanjutnya yaitu presentasi selanjutnya yaitu tentang Oke, baik. Itu membuat chatbotnya jadinya pakai apa, Mas? Bu, jadinya pakai Azure, Bu. Azure, Azure yang apa? Virtual Agent atau apa? Azure yang pakai Azure Language Studio. Oke. Bisa ya, akhirnya bisa diakses ya Azure-nya. Bisa, iya. Kemarin kan sempat ada masalahnya di Azure-nya. Oke. Kesulitan apa yang ditemukan saat kemarin membuat chatbot-nya? Mungkin Bu, yang pertama kurangnya data, Bu. Data pertanyaan Q&A-nya itu. Jadi chatbot-nya yang ini kan Bu cuma 62 pasang pertanyaan sama jawaban. Jadi kalau pertanyaan yang spesifik itu Bu masih belum terjawab sama chatbot-nya, Bu. Oke, ya. Kan kalau memang chatbot itu kan kekuatan di chatbot bagaimana kita membangun basis datanya ya. Iya. Tadi pertanyaannya bahkan seperti jawaban kalau saya bilang dulu si greeting ya kayak ucapan selamat pagi, hai, halo kayak gitu kan macam-macam ya. Nah, itu kan semakin banyak kita menyusun basis datanya ya akan semakin natural kan bahasanya jadi seperti manusia. Oke, tapi terlepas dari itu saya berikan apresiasi ya ke adik-adik dengan progres Anda yang dari awal itu bisa membuat chatbot-nya walaupun mungkin masih ada banyak hal yang masih bisa ditingkatkan, di-improve. Tadi mungkin dari masukan mentor-mentor lain juga sudah ada, ya nanti Anda jadikan sebagai inilah, masukan ya nanti untuk perbaikan ke depannya. Oke, kelompok ini sudah dikunjungi berapa mentor? Kalau di jadwal mestinya saya terakhir ya, atau masih ada yang belum? Baru 10, Bu, sama Oke, Ibu. 10. Oke, baik ya. Jadi tinggal kurang 1 nanti bisa segera kembali ke room utama. Oke, good job ya untuk pekerjaannya. Jadi Anda bisa dari awal sampai akhir bertahan dengan kelompoknya, kontribusinya. Yang terpenting itu ya, terlepas dari apapun hasilnya, semoga Anda mendapatkan hasil yang terbaik ya untuk kelompok ini. Oke, sip semuanya ya. Selanjutnya dari saya, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.
Halo, kelompoknya yang nggak ada siapa nih? Cuma 3 ya? Ada 4, Pak. Ini hadir semua. Oh, ada semua. Ya, selamat malam, Pak. Selamat malam. Kelompok 7 tuh Hestia, Marli, Hanifa, Alfiana, Subasingkat Alif. Oke. Ya. Judulnya apa programnya? Projectnya? Chatbot untuk layanan rumah sakit, Pak. Pakai apa? Torito Legend ya? Kalau kelompok kami Pak pakai Azure Langit Studio Pak. Coba lihat. Azure-nya apa demonya Pak ini Pak? Demonya. Oke, baik, saya share screen, Pak. Mungkin selanjutnya yaitu demonstrasi setelah kita pembuatan chatbot layanan rumah sakit, di mana di sini merupakan tampilan website sederhana untuk menampilkan layanan chatbot rumah sakit tersebut. Dan ini nggak usah, video nggak usah. Itu aplikasinya tadi, data aplikasinya aja. Langsung ke aplikasinya, Pak. Ya. Oh, sebentar Pak. Apa sudah terlihat Pak screen-nya? Di hostingnya di mana nih? Saya Pak di Netfly Pak, di hosting. Pakainya Azure. Yang Language Studio Pak, pakainya. Emang punya kalian akun Azure-nya? Saya Pak pakai akun kampus Pak. Saya ngakalin pakai trial 30 harinya gitu Pak, diakalin Pak. Oh ya udah, kreatif. Yes, good. Bagus. Oke ya udah ya, waktunya udah habis nih. Oke, terima kasih ya. Saya udah paham. Oh iya Pak. Ya. Ini sampai jam 9 kan sebenarnya. Itu pengumumannya kalau udah semuanya dikunjungi. Iya sih tapi kan. Oke. Bagus sih, udah paham sih kayaknya. Soalnya dia kayak AI-nya. Tadi yang sebelum gua apa aja komen-komennya? Baik-baik semua. Gitu cuma nanya apa? Yang ada diajarin Pak Rinaldi nggak? Pak Rinaldi, kagak. Nah, Pak Rinaldi tuh minta input datanya tuh yang agak-agak gimana, yang nggak di luar ekspektasi. Kayak detail gitu, minta inputnya. Jadi rata-rata nggak kejawab sama chatbotnya. Tapi dijelasin sama gue, datanya emang kurang. Jadi pasti kalau spesifik mah nggak kejawab. Cuma gitu aja, rata-rata gitu. Oh, oke. Aman lah ya. Aman. Kayaknya ini suruh balik ke main room ya? Katanya sih kalau udah dikunjungin semuanya. Berarti asumsi kalau bapaknya tadi udah kehitung ya udah balik aja. Tapi kalau udah 11 kayaknya udah disuruh itu. Berapa sih totalnya? Gak tahu, 12 kayaknya. Gak tahu 11. Ini kita disuruh nyatet masukan-masukannya gitu atau enggak ya? Cuma Enggak. presentasi aja ya. Oke. Cuma ya jelasin dong. Ya udah.